Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam materi dasar-dasar akuntansi, bab konsep dasar akuntansi, di mana tujuan pembelajaran dari bab konsep dasar akuntansi adalah mengidentifikasi pengertian akuntansi menurut para ahli. Kedua, mengidentifikasi pengertian akuntansi dari berbagai sudut pandang. Ketiga, menjelaskan kegiatan, tujuan utama akuntansi, peran akuntansi dalam kegiatan usaha, dan berbagai pihak yang membutuhkan. Yang keempat adalah mengidentifikasi etika profesi, prinsip dasar, dan konsep dasar akuntansi. Yang pertama adalah mengenai pengertian akuntansi, di mana akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu account, yang berarti laporan, catatan, rekening, harga, nilai, perhitungan. Menurut para ahli, pengertian akuntansi yang pertama adalah AAA, di mana akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Dan menurut para ahli AICPA, akuntansi adalah proses pencatatan dan penggolongan dan peringkasan transaksi kejadian dalam bentuk satuan uang yang tepat dan penginterpretasian hasil tersebut. Dilihat dari berbagai sudut pandang, akuntansi dilihat dari segi pemakai. Informasi akuntansi itu pertama adalah untuk membantu manajemen membuat perencanaan yang efektif, melakukan pengawasan, mengambil keputusan. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak eksternal. Yang kedua dilihat dari proses kegiatan. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu entitas perusahaan. Dari segi bahasa, akuntansi berasal dari kata kerja to account, memperhitungkan, dalam bahasa Indonesia yaitu perkiraan. Dilihat dari segi prosedur, akuntansi adalah suatu teknik seni untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan serta menganalisa hasil dari transaksi yang bersifat keuangan dalam nilai mata uang. Konsep dasar akuntansi terdiri dari 7. Satu adalah entitas akuntansi. Dipandang dari konsep akuntansi, perusahaan merupakan suatu entitas kesatuan usaha yang terpisah dan berdiri sendiri di luar entitas ekonomi lain. Yang kedua, konsep dasar akuntansi yang kedua adalah kesinambungan, bahwa perusahaan diasumsikan tidak terhenti dari satu periode saja, melainkan berlanjut terus dan bukan untuk dijual. Lalu, konsep dasar akuntansi yang ketiga yaitu periode akuntansi, bahwa suatu perusahaan umumnya suatu periode akuntansi terdiri dari 12 bulan atau 1 tahun. Konsep dasar keempat adalah objektif, bahwa pencatatan transaksi harus didasarkan pada dokumen asli. Yang kelima, konsep dasar akuntansi yang kelima adalah pengukuran dalam satuan uang moneter, bahwa pengungkapan dan penuangan transaksi harus dinyatakan dalam nilai mata uang. Yang keenam, konsep dasar akuntansi harga pertukaran, bahwa aset perlu dicatat, dilaporkan berdasarkan nilai perolehan atau nilai belinya, karena lebih objektif dan mudah untuk pelaporannya. Yang ketujuh adalah penandingan beban dengan pendapatan, matching cost against revenue. Konsep ini menekankan perlunya menghubungkan beban biaya dengan pendapatan yang diakui pada periode yang sama. Peran pengguna akuntansi, menurut Indratmo, secara umum pihak-pihak yang membutuhkan informasi adalah sebagai berikut. 1. Manajer, bahwa pengelola perusahaan membutuhkan informasi akuntansi guna menyusun, merencanakan, mengevaluasi, serta mengoreksi perkembangan perusahaan. Yang kedua adalah investor. Para investor membutuhkan dana akuntansi, menilai dan menganalisis perkembangan organisasi tertentu. Investor yang ingin menanamkan modal perlu melakukan analisa laporan keuangan yang menggambarkan kekuatan finansial perusahaan tertentu.
Kreditor memiliki kepentingan dengan data akuntansi. Data tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengucurkan kredit kepada para calon nasabah. Tentunya nasabah terpilih ialah mereka yang memiliki kemampuan untuk melunasi pokok hutang dan bunga pinjaman tepat waktu. Yang pengguna keempat adalah instansi pemerintah. Informasi keuangan menjadi salah satu dasar klaim penerapan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan pada periode tertentu. Yang kelima adalah organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba membutuhkan informasi keuangan untuk menyusun anggaran, membayar gaji karyawan. Lalu pengguna lainnya adalah organisasi buruh yang membutuhkan informasi akuntansi sebagai bahan pertimbangan untuk meminta kenaikan gaji, penambahan tunjangan, serta mengamati perkembangan perusahaan tempat mereka bekerja. Spesialisasi dalam bidang akuntansi ada 7 akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan yang disebut juga akuntansi umum atau general accounting. Akuntansi ini menyajikan laporan keuangan yang digunakan pengambil keputusan dari luar perusahaan. Sedangkan informasi yang disajikan bersifat umum dan ditujukan untuk berbagai pengguna, seperti pemilik perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pelanggan. Akuntansi biaya salah satu bidang akuntansi yang ditujukan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisa terhadap biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga adalah akuntansi manajemen. Fokus dari akuntansi ini adalah menyediakan informasi untuk perencanaan dan kegiatan operasional harian perusahaan. Pada umumnya, informasi yang disajikan juga sangat berguna ketika manajemen akan membuat perencanaan jangka panjang seperti penetapan kebijakan yang bersifat menyeluruh bagi perusahaan. Akuntansi pemeriksaan merupakan bidang akuntansi yang terkait aktivitas pemeriksaan, catatan hasil kegiatan dari akuntansi keuangan. Auditing bersifat pengujian dan penilaian atas kelayakan laporan keuangan yang disajikan. Akuntansi perpajakan adalah terkait dengan penempatan serta penghitungan objek pajak yang menjadi tanggung jawab. Aktivitas akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen untuk menentukan pilihan-pilihan transaksi yang dilakukan terkait pertimbangan perpajakan. Yang keenam, akuntansi anggaran atau budgetary accounting terkait dengan pengumpulan serta pengolahan data yang diperoleh dari operasional keuangan yang telah terjadi dan selesai. Selain itu, dalam akuntansi anggaran terdapat perkiraan kemungkinan terkait penetapan rencana anggaran untuk periode tertentu. 7. Akuntansi pemerintah atau governmental accounting merupakan bidang akuntansi yang aktivitasnya terkait dengan persoalan pemeriksaan administrasi keuangan negara. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada materi konsep dasar akuntansi. Materi lengkapnya kamu bisa lihat di dalam buku Dasar-Dasar Akuntansi penerbit Erlangga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.